Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-15a berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu yang masih Tuhan beri kepada kita untuk kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Telah Kau ampuni dosaku, Kau hapus semua salahku, walaupun banyak cacat dan celahku, Engkau menerimaku. Tuhan melupakan dosaku, tak Kau ingat kesalahanku. Sudah Kau tebus dengan darah kudus, Tuhanku Yesus. Kau ampuni dosaku, Kau hapus semua salahku, walaupun banyak cacat dan celahku, Engkau menerimaku. Tuhan melupakan dosaku, tak Kau ingat kesalahanku. Sudah Kau tebus dengan darah kudus, Tuhanku Yesus. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu.
atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Kala ku jatuh, Engkau angkat dosa-dosaku, Kau ampuni. Lukaku lembut, Engkau bebat hingga pulih kembali. Bapa ingin ku seperti Yesus, hidup tak bercela dan kudus, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagimu. Kala ku jatuh, Engkau angkat dosa-dosaku, Kau ampuni. Lukaku lembut, Engkau bebat hingga pulih kembali. Bapa ingin ku seperti Yesus, hidup tak bercela dan kudus, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagimu. Sekali lagi kita katakan bersama, kalaku jatuh, Engkau angkat dosa-dosaku, Kau ampuni. Lukaku lembut, Engkau bebat hingga pulih kembali. Bapa ingin ku seperti Yesus, hidup tak bercela dan kudus, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagimu.
menyenangkan hati Bapakku, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagimu. Menyenangkan hati Bapakku, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga dan Tuhan kami Yesus Kristus yang kami kasihi, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, berikanlah kami pengertian. Berikanlah kami kemampuan untuk melakukan apa yang kami dengarkan di tengah-tengah ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul kehilangan kesempatan. Kebenaran Tuhan hari ini berbicara tentang kehilangan kesempatan. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kehilangan kesempatan, kita mau mengerti tentang apa itu kesempatan. Kita sering mendengar kata kesempatan ini berasal dari kata Yunani yang sering disebut kairos. Selain kesempatan, kairos ini juga mempunyai pengertian peristiwa atau sebuah peristiwa, waktu yang tepat atau saat yang baik. Secara khusus, kairos ini diartikan sebagai waktu yang datang dari Tuhan. Atau sering juga disebut waktu Tuhan bertindak untuk mendatangkan kebaikan. Jadi melalui etimologi di atas, Bapak Ibu, dapatlah kita pahami bahwa kesempatan itu merupakan tindakan dan peluang yang diberi Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia dalam mencapai rencana Allah, yaitu menerima keselamatan. Dan banyaknya kesempatan yang diberikan oleh Allah atas manusia, ini merupakan bukti keseriusan Allah atas perkara keselamatan manusia. Sekaligus menjadi tanda betapa panjang, sabar dan besarnya kasih Allah yang dimilikinya. Jadi melalui penyediaan kesempatan yang ada seharusnya, idealnya Bapak Ibu, dari pihak manusia, sudah seharusnya kita meresponi kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Agar manusia berada dalam keadaan yang Allah inginkan, yaitu hidup di dalam keselamatan. Namun realitasnya Bapak Ibu, manusia banyak sekali atau cenderung mempermainkan anugerah dan tidak menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga tidak mengherankan jika banyak manusia, banyak orang percaya kehilangan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kesempatan itu bukan membawa dia keselamatan kepada keselamatan, melainkan sebaliknya menimbulkan murka Allah. Di dalam Alkitab, sebagai contoh dalam Perjanjian Lama, kita sering mendengarkan tentang apa yang dialami bangsa Israel, generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, di mana mereka kehilangan kesempatan
yang membawa mereka mengalami kematian di padang gurun. Dan dalam perjanjian baru, cerita yang sangat populer, yaitu Yudas Iskariot yang dulunya seorang rasul, bahkan menjadi bendahara, akhirnya mati secara tragis dalam mengakhiri pelayanannya. Kesempatan yang ada dipergunakan untuk kesenangan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi generasi pertama yang keluar dari Mesir, yang telah banyak melihat tindakan Allah dengan tanda-tanda ajaib, pemeliharaan yang ajaib, baik itu roti mana, minum air dari batu karang, tiang awan dan tiang api selama di padang gurun. Namun mereka dengan segala keajaiban yang dipertunjukkan oleh Allah kepada mereka, mereka bukan semakin percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah patung. Mereka bersungut-sungut. Yang akhirnya mendatangkan murka Allah. Murka yang membinasakan mereka. Dan Allah bersumpah tidak ada satupun generasi yang pertama, kecuali Yosua dan Kaleb, masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga Yudas, Bapak Ibu. Sekalipun dia rasul, dia telah melayani Allah dengan kesempatan yang luar biasa yang tidak semua orang memiliki kesempatan ini sebagai rasul. Namun Yudas memelihara kedagingan dan kejahatannya hingga menghancurkan diri sendiri. Seorang yang cinta uang. Alkitab memberitahu kita dia sering mencuri uang kas. Bahkan di akhir pelayanannya atau kehidupannya, dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dia seorang yang dengki dan memfokuskan dirinya kepada hal-hal duniawi. Betapa tragisnya air hidup dari orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, Bapak Ibu. Hidup dalam kesia-siaan mendatangkan hukuman dan kebinasaan bagi yang melakukannya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan seperti ini. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Maksudnya orang-orang Israel generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi. Kegagalan orang Israel telah terjadi. Dan dijadikan sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi kegagalan Israel yang mati di padang gurun. Kegagalan Yudas yang mengakhiri pelayanannya di dalam kedagingan dan mengalami kebinasaan. Ini menjadi contoh bagi kita umat Tuhan. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Bahkan Rasul Paulus menambahkan di ayat 11 dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 ini Bapak Ibu dikatakan sebagai contoh. Tupos. Dalam istilah Yunani kata tupos selain artinya pola, bisa juga dikatakan sebagai gambaran atau alat dan bentuk. Artinya hukuman yang dialami orang-orang Israel yang membawa mereka kepada kebinasaan dan juga Yudas yang kita singgung, ini sebagai gambaran perbuatan-perbuatan mereka akan mendatangkan kebinasaan bagi mereka sekalipun mereka pada awalnya percaya kepada Allah. Jadi melalui contoh di atas Bapak Ibu, ada dua pengertian yang harus kita miliki. Sekali lagi saya katakan, melalui kegagalan atau contoh yang telah kita dengarkan di awal, ada dua pengertian yang harus kita miliki.
agar kita tidak kehilangan kesempatan seperti mereka yang mendatangkan kebinasaan sebagaimana dialami Israel generasi pertama itu dan juga Yudas Iskariot. Yang pertama kita harus menyadari agar kita tidak kehilangan kesempatan. Yang pertama kita harus menyadari kesempatan itu ada batasnya. Kesempatan itu ada ujungnya. Dunia ini saja Bapak Ibu ada ujungnya. Artinya bahwa semua yang ada di tengah-tengah dunia ini pasti ada ujungnya. Ada batasnya. Makanya ketika kita berbicara tentang istilah akhir zaman, dalam ilmu sistematika disebut eskatologi. Kata eskatologi itu berasal dari dua kata, eskatos yang artinya batas atau ujung, dan logi atau logia adalah ilmu atau pengetahuan. Artinya bahwa dunia ini pun sesungguhnya ada batasnya. Demikian juga kesempatan. Sekalipun kesempatan itu panjang durasinya Bapak Ibu, yang berasal dari Allah ini untuk membawa manusia kepada rencana Allah. Namun segala sesuatu yang harus kita sadari bahwa kesempatan itu memiliki batas. Kesempatan itu memiliki ujung. Kesempatan yang diberikan oleh Allah ialah anugerah untuk kembali berjalan bersama dengan Allah. Dalam Roh Kudus-Nya, dalam firman-Nya. Sehingga kita dalam kesempatan yang diberikan oleh Allah, maka kita akan menghasilkan buah dari perjalanan tersebut. Namun jika telah tiba saatnya kesempatan sudah berakhir Bapak Ibu, atau sudah seharusnya pohon yang ditanam itu memasuki musim berbuah, namun tidak berbuah juga, maka pohon itu akan dipotong dan dibakar sebagaimana Nabi Yohanes berfirman kepada orang-orang Israel. Hal inilah yang dialami Israel di padang gurun Bapak Ibu. Mereka mempunyai banyak kesempatan. Mereka melihat perbuatan Allah. Mereka melihat pemeliharaan Allah yang ajaib menuju tanah Kanaan yang dijanjikan. Namun kesempatan demi kesempatan itu, tindakan Allah demi tindakan Allah yang diperlihatkan Allah kepada Israel, tidak mereka lihat sebagai usaha Tuhan untuk membawa mereka kepada rencana yang besar. Sehingga Israel tidak mempergunakan kesempatan yang ada secara benar. Sebaliknya kesempatan yang diberikan oleh Allah ini dijadikan mereka sebagai alat untuk berdosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak fokus kepada panggilan dan rencana Allah. Sehingga perbuatan-perbuatan dosa mewarnai perjalanan menuju Kanaan. Hingga pada satu titik Alkitab memberitahu mereka yang mengeraskan hati mereka sendiri. Mereka sudah terbiasa melakukan pelanggaran demi pelanggaran di dalam kesempatan atau waktu yang berasal daripada Tuhan ini. Paulus mengingatkan jemaat di kota Efesus. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17 Bapak Ibu dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu dikatakan janganlah kamu bodoh. Bodoh ini disebut salah satu pengertiannya, janganlah kamu lamban melakukan firman Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Allah. Pergunakanlah waktu yang ada. Kata mempergunakan juga sering diartikan menebus. Artinya mengisi dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik dibanding dulu sewaktu kita masih di dalam kegelapan atau belum mengenal Tuhan. Jadi orang-orang yang menggunakan waktu dengan kehidupan yang sia-sia Bapak Ibu,
Kita yang telah menerima Kristus, tetapi kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini. Kita gunakan waktu secara sia-sia. Maka Alkitab sedang mau mengatakan kepada kita, pastilah engkau terjatuh di dalam perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Karena telah mempergunakan milik Tuhan secara salah. Kita harus memahami dan mengingat ini secara baik, Bapak Ibu. Waktu itu milik Tuhan. Kesempatan ini milik Tuhan. Berarti kalau kita mempergunakan waktu atau kesempatan ini secara salah, kita tidak menghargai Tuhan yang memberi dan yang memiliki kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita menjadi bertolak belakang dengan pemberian atau maksud pemberian dari kesempatan itu. Dan berbuat jahat, berbuat dosa itu di dalam kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah seperti tindakan mengolok-olok Allah yang akan menciptakan kebinasaan terhadap diri kita sendiri. Jadi penundaan pertobatan akan menghabiskan durasi atau batas kesempatan yang ada, Bapak Ibu. Sehingga suatu hari orang yang telah menghabiskan waktunya dengan cara yang salah dalam kesempatan yang diberikan Tuhan, suatu hari akan sulit bagi dia untuk berbalik kepada Allah. Sebab dikatakan tadi seperti orang Israel, seperti Yudas Iskariot, dia telah mengeraskan hati. Dia telah mengalami kekerasan hati yang tidak memungkinkan lagi berbalik kepada Allah. Sebaliknya kita harus mengetahui bahwa kesempatan sekalipun berlimpah diberikan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu, kesempatan itu ada waktu dan tujuannya. Maka sebagai jemaat Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran Tuhan, seharusnya kita melihat kesempatan itu sebagai sarana yang disediakan Allah untuk kita berbenah, Bapak Ibu. Untuk kita dibaharui agar kita boleh bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita membuang-buang kesempatan. Firman Allah tadi telah mengatakan, pergunakanlah kesempatan dengan baik agar kita tidak berlaku jahat di hadapan Tuhan. Kita tidak mau lagi menggunakan kesempatan secara salah di hadapan Tuhan. Sebaliknya kita mau diarahkan kepada rencana Allah untuk menjadikan kita sebagai orang percaya, sebagai cerminan Kristus. Mengapa demikian? Sebab tanpa pertobatan, Bapak Ibu, tidak mungkin akan ada perubahan dalam diri kita. Sekalipun kita telah 20 tahun, 30 tahun menjadi orang Kristen, 20-30 tahun menjadi pelayan Tuhan, tanpa pertobatan tidak akan ada perubahan. Dan upah daripada ketidakbertobatan kita atau menyia-nyiakan kesempatan adalah kebinasaan yang akan kita terima dari pemberi kesempatan. Kita mau menggunakan kesempatan mulai hari ini sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Yang kedua, pengertian yang harus kita miliki agar kita tidak kehilangan kesempatan. Kita harus menyadari, Bapak Ibu, bahwa kesempatan itu peluang untuk kita berjalan di dalam anugerah Allah. Berjalan di dalam anugerah Allah. Menghidupi anugerah Allah. Tadi dikatakan di awal bahwa salah satu etimologi kairos yang kita sebut kesempatan itu adalah tindakan Allah. Dalam hal ini kesempatan merupakan tindakan Allah. Tindakan Allah, tindakan anugerah Allah yang menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir. Dan tindakan Allah dalam menyelamatkan Yudas dari perbudakan dosa bertujuan membawanya kepada
Kanaan surgawi. Namun tadi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana Israel generasi pertama dan bagaimana Alkitab menceritakan Yudas tidak menganggap bahwa tindakan Allah merupakan anugerah yang harus disyukuri dan disambut dalam kehidupannya, yang membawanya kepada tujuan yang telah ditentukan Allah. Membuat Israel generasi pertama mengalami kebinasaan di padang gurun. Yudas Iskariot mati secara tergantung diri, merupakan pilihan yang tidak menghargai anugerah Allah, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan yang telah diberi oleh Allah secara melimpah. Kesempatan untuk berjalan dalam anugerah digantikan dengan berbuat dosa. Dan perbuatan dosa dipandang Allah sebagai tindakan yang memberontak. Dipandang Allah sebagai tidak percaya atas apa yang dirancangkan Allah. Menyia-nyiakan kesempatan untuk menerima anugerah yang Allah sediakan. Mari Bapak Ibu, pandanglah bahwa kemurahan Allah sebagai kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Kerusakan yang terjadi dalam diri kita. Allah mau memperbaikinya. Oleh sebab itu dia memberikan kesempatan. Dia memberikan banyak kesempatan kepada kita. Agar kita punya waktu diperbaiki atau dipulihkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pandanglah kesempatan itu sebuah tindakan anugerah yang dilimpahkan, yang membawa kita kepada transisi dari keadaan salah, rusak ke arah benar, dan mengalami pemulihan. Kesempatan ini Bapak Ibu harus kita pandang sebagai persiapan kita menuju kekekalan. Menuju kekekalan sorga. Mari kita mulai menghargai. Mari kita mulai menghargai anugerah Allah. Dengan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita mau memaknainya sebagai anugerah Allah. Yang membawa kita berjalan di dalam anugerah dan membawa kita kepada apa yang disebut dengan rencana kekal Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak menghargai anugerah Allah ini Bapak Ibu, anugerah yang melimpah ini, maka kita akan mati dalam dosa kita sendiri. Kalau kita tadi menyinggung Yudas Bapak Ibu, bayangkan 30 keping perak Yudas menjual Yesus. Para pemimpin agama, imam kepala dan tua-tua menentukan harganya Yesus sebesar 30 keping perak. Pada waktu itu adalah harga budak. Betapa rendahnya para pemimpin agama dan tua-tua pada waktu itu memandang Yesus. Betapa rendahnya manusia memandang Allah. Betapa rendahnya Yudas memandang Yesus. Para pemimpin menganggap Yesus sebagai orang yang tidak berharga. Anugerah yang besar yang Allah berikan kepada manusia tidak dihargai oleh manusia. Tidak dihargai betapa berharganya anugerah yang disediakan oleh Allah bagi setiap manusia berdosa. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Ibrani pasal 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan. Dan yang menghina roh kasih karunia. Orang-orang yang memiliki kesempatan dari Tuhan dibawa berjalan atau menerima kasih karunia atau anugerah Allah, tetapi tidak menghargainya sama sekali. Maka dikatakan oleh Alkitab, betapa beratnya hukuman
yang dijatuhkan atas mereka. Oleh karena itu kalau kita melihat kehidupannya Yudas Iskariot, Bapak Ibu, yang telah kehilangan kesempatan ini, dia menggunakan kesempatan itu berbuat jahat. Tadi dikatakan puncaknya dia menjual Yesus. Dari kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh Yudas, dia mengalami kebinasaan. Bahkan jabatan pelayanannya pun jatuh. Ditinggalkan oleh Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Yudas kehilangan segala-galanya. Ketika dia mempermainkan kesempatan yang berasal dari Allah. Ketika dia memandang anugerah Allah ini tidak berharga di hadapan Yudas. Apa yang ada pada dia pun diambil oleh Tuhan. Sehingga Yudas mengalami kebinasaan. Kesempatan yang telah dihabiskan oleh Yudas dengan melawan kejahatan. Mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Kalau kita melihat ceritanya Bapak Ibu, ada sebuah tindakan terakhir Yudas sebelum dia menggantung diri. Ketika dia melihat Yesus mau dihukum mati oleh perbuatannya, atau karena hasil pengkhianatannya, dia menyesal. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yudas? Yudas berusaha mendapat kesempatan terakhir dengan mengembalikan 30 keping uang perak. Namun para imam menolaknya. Imam pada waktu itu sebagai pengantara di hadapan Allah. Imam menolaknya dan berkata, itu urusanmu. Artinya, penyesalan Yudas itu ditolak oleh para imam, ditolak oleh Allah. Artinya penyesalan yang dimaksud adalah kesempatan yang terakhir yang dimiliki oleh Yudas. Setelah dia menyadari bahwa Yesus akan dihukum karena perbuatannya. Dia datang kepada imam kepala dan imam kepala menolaknya. Para imam kepala berkata kepada Yudas bahwa kejahatannya menjual Yesus adalah urusan pribadinya. Artinya Yudas tidak mendapat kesempatan terakhir. Yudas telah kehilangan kesempatan. Orang-orang Israel generasi pertama di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb telah kehilangan kesempatan. Yudas, apa yang menimpa Yudas menjadi sebuah contoh yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Yudas tidak diampuni hingga akhir hidupnya. Disebut dalam Yohanes pasal 17 ayat 12, Yudas ini menjadi anak kebinasaan. Artinya watak Yudas membawanya mengakhiri hidup dengan gantung diri untuk menerima kebinasaannya. Nyatalah bahwa Yudas memang seorang yang meninggal sebagai seorang yang bernasib malang dan yang terkutuk atas pilihannya sendiri. Yudas kehilangan kesempatan. Oleh karena itu Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Jangan sesat. Planeho. Jangan keluar dari kebenaran. Jangan hidup di luar kebenaran. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur, orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Bapak Ibu sebaliknya, kesempatan itu harus kita tujukan kepada Kristus. Paulus berkata, bagiku hidup, kairos, bagiku hidup adalah Kristus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 ayat 22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Moi karpos ergon.
mengabdi atau berbuat sesuatu secara nyata kepada Allah, sehingga dia bermanfaat atau hidupnya bermanfaat bagi kerajaan Allah. Jadi kesempatan yang ada atau kesempatan yang masih ada ini Bapak Ibu, mari kita pandang. Ini adalah waktu yang diberikan Tuhan atas kita. Untuk kita dibaharui, dibawa kepada keselamatan, kepada rencana yang Allah rancangkan bagi kita. Agar kita boleh hidup bagi Kristus. Agar kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebab kita telah diciptakan di dalam Kristus. Alkitab berkata kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari Bapak Ibu, kita mau mempergunakan kesempatan yang ada dari Allah ini. Dan yang terbatas ini untuk hidup di dalam anugerah Allah. Sehingga kita dapat berbuat baik dan menjadi cerminan Kristus dalam kesempatan yang masih ada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang memberi pengertian dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kami mau mempergunakan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Ini kami ya Tuhan. Mau mempergunakan kesempatan yang ada dengan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.